Sahabat, hari ini adalah hari perpisahan bulan yang penuh berkah. Aku pun tak tahu haruskah senang atau bersedih. Entahlah, terkadang jika aku berpikir secara matematika, aku rasa ini sangat gak adil. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan yang waktunya hanya sebulan dari 12 bulan yang ada? Kita meminta surganya, tapi kita hanya mempersembahkan amalan kita yang hanya sebulan. Di manakah rasa malu kita? Sahabat, aku pun teringat sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai. Singkat cerita, dalam perjalanannya ke Bukit Sinai, Nabi Musa bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini adalah sosok yang soleh. Kemudian pemuda ini bertanya, "Wahai Nabi Musa, bolehkah aku menitipkan salamku kepada Tuhan?" "Tentu saja boleh," jawab Nabi Musa. Kemudian pemuda ini berkata, "Sampaikanlah salamku, di manakah tempatku ketika aku mati?" Setelah itu, Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanannya, Nabi Musa bertemu dengan seorang pemuda lagi. Namun, kali ini pemuda yang selalu bermaksiat. Pemuda ini pun bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bolehkah aku menitipkan salam kepada Tuhan?" "Tentu saja boleh," jawab Nabi Musa. Kemudian pemuda itu berkata, "Sampaikan salamku, di manakah tempatku ketika aku mati?" Dan kemudian setelah Nabi Musa sudah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa menuruni bukit dan bertemu dengan kedua pemuda tersebut. Kepada pemuda yang soleh, Nabi Musa berkata, "Wahai fulan, tempatmu ketika kamu mati adalah di surga." Kemudian pemuda itu berkata, "Sudah aku duga." Lalu kepada pemuda yang maksiat, Nabi Musa berkata, "Wahai fulan, tempatmu ketika kamu mati adalah di neraka." Kemudian pemuda itu menangis seraya berkata, "Aku malu. Aku selalu berbuat maksiat dan tak pernah mengingat Allah. Tapi Allah masih mengingatku. Bahkan ketika aku mati, Allah pun masih menyediakan tempat untukku." Setelah kejadian itu pun, layaknya roda yang berputar. Pemuda yang soleh ini mulai lalai dalam ibadahnya. Dan pemuda maksiat ini pun bertaubat dan sampaikan ajal menjemput. Dan endingnya, pemuda yang soleh itu ditempatkan ke dalam neraka, dan pemuda maksiat itu ditempatkan ke dalam surga. Sahabat, dalam kisah itu pun kita bisa ambil hikmahnya. Kita gak bisa memilih akan dilahirkan seperti apa dan menjadi siapa. Tapi kita bisa memilih akan mati dalam keadaan seperti apa. Teruslah berbuat baik sampai ajal menjemput, karena kita gak tahu akan ditempatkan di mana kita nanti setelah kita mati.